Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester genap ini, kita sudah memasuki bab 3 tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada video kali ini, kita akan membahas sub kebahasan pertama, yaitu perdagangan internasional. Adapun tujuan pembelajaran yang perlu kita ketahui yaitu 1. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional. 2. Mengidentifikasi perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. 3. Mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat terjadinya perdagangan internasional. Dan yang keempat, mengidentifikasi manfaat dan hambatan perdagangan internasional. A. Perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, tidak ada satupun negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga barang-barang tertentu harus didatangkan dari negara lain. Perbedaan hasil produksi suatu negara dengan negara lainnya mengakibatkan pertukaran hasil produksi antara satu negara dengan negara lainnya. Kegiatan mengirim atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor, dan masuknya barang dari negara lain disebut impor. 1. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya, perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Perbedaan pertama, pada perdagangan dalam negeri, kegiatan yang dilakukan berlangsung dalam satu negara, sedangkan pada perdagangan internasional, kegiatan yang dilakukan berlangsung antar dua negara atau lebih. Perbedaan kedua, pada perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual umumnya bertemu secara langsung, sedangkan pada perdagangan internasional, pembeli dan penjual umumnya tidak bertemu secara langsung. Perbedaan ketiga, pada perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan sama atau satu jenis, sedangkan pada perdagangan internasional menggunakan jenis mata uang yang berbeda, sehingga menggunakan devisa. Perbedaan keempat, pada perdagangan dalam negeri tidak dikenakan bea masuk, tapi hanya retribusi, sedangkan pada perdagangan internasional dikenakan bea atau pajak masuk. Perbedaan kelima, pada perdagangan dalam negeri, biaya transport lebih murah, sedangkan pada perdagangan internasional, biaya transport lebih mahal. Perbedaan keenam, pada perdagangan dalam negeri, kualitas barang bervariasi, sedangkan pada perdagangan internasional, kualitas barang harus sesuai dengan standar internasional. Dan perbedaan yang terakhir, pada perdagangan dalam negeri, peraturan atau perundang-undangan hanya dalam satu negara saja, sedangkan pada perdagangan internasional, peraturan atau perundang-undangan antara dua negara atau lebih. 2. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Misalnya, Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor sayur mayur dari kawasan Asia lainnya. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu yang lebih baik. Ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Dan yang keempat, perbedaan budaya suatu negara. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. 3. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu manfaat perdagangan internasional. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional. 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang atau jasa.
2. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. 3. Penduduk dalam negeri bisa mendapat barang dengan mudah dan harga yang murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. 5. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 6. Kegiatan produksi meningkatkan hasil sehingga perusahaan makin maju dan membuka kesempatan kerja. 7. Pendapatan negara meningkat melalui devisa hasil ekspor. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Dan yang ke-9, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap bangsa tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selanjutnya yang kedua, hambatan perdagangan internasional. Ada beberapa hambatan dalam berlangsungnya perdagangan internasional. 1. Harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. 2. Bea masuk yang tinggi. 3. Adanya proteksi produk dalam negeri. 4. Adanya pembatasan kuota. 5. Peraturan yang rumit atau bertele-tele. 6. Politik dumping. 7. Pertentangan politik. Dan yang ke-8, peperangan. Demikianlah materi yang telah kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.